Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, ya, dan selalu di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua ya berhasil lolos bangsa dan negara Indonesia ini dari wabah corona yang tengah menimpa kita ini semua. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang jadi setelah UTS kita akan berfokus membahas tentang pendidikan kewarganegaraan beserta berbagai topik terkait pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin yaitu civis yang kemudian diinggriskan menjadi civics, yang berarti adalah ilmu kewarganegaraan. Nah, civics education ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 atau 1790. Tujuannya dalam rangka untuk menumbuhkan semangat nasionalisme terhadap bangsa Amerika yang multirasial dan multi etnis. Jadi bangsa Amerika itu hampir sama seperti Indonesia, terdiri dari berbagai macam etnis, suku, agama, yang kemudian mereka bermigrasi dari luar benua Amerika ke Amerika Serikat. Nah, mereka inilah yang kemudian bahu-membahu bersatu padu berjuang membebaskan diri dari penjajahan Inggris atau kerajaan Inggris. Nah, akan tetapi pasca revolusi kemerdekaan di Inggris, di Amerika Serikat pada tahun 1776, ada kendala bagaimana menumbuhkan semangat nasionalisme karena bangsanya multirasial. Nah, oleh karena itu maka diperkenalkanlah sebuah pembelajaran yang bernama pendidikan kewarganegaraan atau civics education. Itu di Amerika. Kalau di Eropa namanya citizenship education. Nah, civics ini atau pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari ilmu politik karena membahas tentang tata negara, struktur kenegaraan seperti apa, sistemnya seperti apa, dan lain-lain. Dan juga yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Baiklah, kita lanjutkan. Pada era reformasi sebenarnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini memiliki perubahan orientasi. Jadi mungkin kalau pada zaman dahulu pada era Orde Baru, yang utama adalah sebagai warga negara adalah bagaimana menjadi seseorang yang berjiwa Pancasilais dan seseorang yang taat dan tunduk pada segala instruksi pemerintah rezim Orde Baru. Nah, untuk era reformasi ada perubahan orientasi, yaitu kita lebih berfokus bagaimana ke arah terbentuknya masyarakat sipil atau civil society yang memiliki kesadaran demokratik. Jadi tidak hanya sekedar taat dan tunduk pada pemerintah yang ada, tapi bagaimana kita bisa memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, apakah sudah dipenuhi atau belum oleh pemerintah. Nah, disinilah fungsi dari pendidikan kewarganegaraan Jadi bagaimana bisa memberdayakan masyarakat dengan melalui proses pendidikan supaya mampu berperan secara aktif dalam pemerintahan yang demokratis. Artinya ketika pemerintah memang betul-betul bekerja, maka kita harus dukung, kita harus support. Kalau secara objektif di lapangan kita lihat pemerintah betul-betul bekerja sesuai dengan tugas mereka, maka kita harus support, harus dukung. Tapi kalau tidak, kalau belum, maka kita harus memberikan masukan-masukan bagaimana supaya pemerintah bisa bekerja lebih baik, bagaimana supaya hak kita sebagai warga negara bisa terpenuhi, dan bagaimana juga kewajiban kita sebagai warga negara bisa kita jalankan dengan baik. Artinya dengan ini maka terjadilah mekanisme bottom up jadi dari bawah ke atas untuk kemudian aspirasi kita bisa
tersampaikan ke pemerintah. Nah, di slide ketiga di sana disebutkan bagaimana ya perbedaan penamaan ya, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yang dinamakan sebagai civics education, kalau di United Kingdom atau Inggris dinamakan sebagai citizenship education atau juga disebut sebagai demokrasi education. Jadi bagaimana bisa menumbuhkan kesadaran demokratik terhadap warga negara sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada di berbagai era pemerintahan di Indonesia ada bermacam-macam tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pada era demokrasi terpimpin ya, atau pada era Orde Lama, yang dinamakan sebagai warga negara yang baik adalah seseorang yang berjiwa revolusioner ya, anti imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme. Atau artinya pada saat itu seseorang dianggap sebagai warga negara yang baik jika yang bersangkutan ikut serta dalam perjuangan anti imperialisme bersama-sama dengan pemerintah. Nah, pasca jatuhnya Orde Lama atau pasca demokrasi terpimpin berganti dengan demokrasi Pancasila era Orde Baru, maka warga negara yang baik adalah warga yang Pancasilais dan pro pada pembangunan Orde Baru. Nah, pada era reformasi hal tersebut berubah. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar tunduk dan taat pada pemerintah, tapi bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang berperan secara aktif dalam pemerintahan yang demokratis. Artinya, ketika pemerintah betul-betul bekerja sesuai dengan tugasnya, maka kita harus dukung. Dan untuk itu, ya, kita bisa lihat di pasca reformasi ini, ya, ada banyak sekali diskusi politik yang aktif di media sosial. Itu sebenarnya hal yang cukup baik, hal yang positif sebenarnya. Yang jadi persoalan adalah kemudian ketika diskusi itu berkembang menjadi konflik yang dasarnya adalah kabar bohong atau hoax. Itu yang tidak baik. Kalau misalnya kita berdiskusi secara sehat, artinya berbasis fakta-fakta yang real ya, maka disinilah bisa terwujud apa yang dinamakan sebagai kesadaran demokratik. Nah, persoalannya kemudian banyak kabar hoax yang dijadikan sebagai landasan argumentasi di media sosial. Itu yang kita harus luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini bisa dilihat pada slide ke-7 bagaimana dasar hukum perundang-undangan ya terkait mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 dan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 37. Di sana dasar hukumnya. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya ya, ini kalau kita kaji lebih dalam, pendidikan kewarganegaraan ini adalah hampir sama dengan Pancasila ya. Hanya kalau Pancasila itu atau pendidikan Pancasila itu lebih ke teoritis, kalau pendidikan kewarganegaraan itu lebih kepada politik praktis. Jadi implementasinya seperti apa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan seseorang yang mempelajari pendidikan kewarganegaraan diharapkan bisa memahami ya, bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana struktur kenegaraan Indonesia, sistem politiknya seperti apa ya. Dan sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai dengan berbagai kerangka teori yang kita pelajari, kita bisa kritis dan bisa memberikan argumentasi kita untuk memperbaiki hal yang menyimpang tersebut. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi pada dasarnya setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Kalau di Amerika Serikat, ya kita melihat perbandingan ya. Di Amerika Serikat, seseorang misalnya yang mendapat green card ya. Jadi kan di Amerika Serikat itu setiap berapa waktu itu akan dibuat semacam lotre. Sehingga orang yang menang lotre itu akan mendapat green card. Nah, green card ini, orang yang mendapat green card diberikan waktu selama 5 tahun untuk apply sebagai warga negara Amerika Serikat. Nah, dalam jangka waktu itu, dia harus mempelajari tentang civics education-nya Amerika Serikat, apa hak-hak dan kewajiban warga negara Amerika Serikat. Dan akan diujiankan juga biasanya. Nah, kalau mereka lulus, ya,
barulah mereka dilantik menjadi warga negara Amerika Serikat dan mendapat kartu tanda penduduk Amerika Serikat. Ya, nah itulah sebenarnya tentang pendidikan kewarganegaraan ya secara definitif, secara teoretik seperti apa. Dan untuk materi kuliahnya bisa dilihat pada slide ke-16 ya. Jadi untuk materi kuliah pendidikan kewarganegaraan itu ada 6 topik ya. Ditambah yang pertama ini kan hakikatnya, pengantarnya. Nah setelah itu akan menyusul lagi 6 topik. Yang pertama adalah esensi dan urgensi identitas nasional. Yang kedua adalah urgensi integrasi nasional. Yang ketiga, konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Yang keempat, hak dan kewajiban negara, ya, hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Yang kelima, wawasan Nusantara. Yang keenam, ketahanan nasional dan bela negara. Ya, target kita apa? Target mata kuliah PKN adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi berbagai nilai moral, etika, dan religius. Artinya tidak hanya sekedar sebagai warga negara yang yang paham hak dan kewajibannya, tapi juga bisa memberikan apresiasi terhadap berbagai nilai moral, ya, etika, dan keagamaan untuk melengkapi pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan, sehingga ada keseimbangan antara rasional dan non-rasional, antara rasa dan akal, sehingga sila ketuhanan yang Maha Esa ya, bisa juga kita jadikan sebagai dasar. Kita jadikan sebagai dasar perspektif kita sebagai seorang akademisi atau intelektual. Dan selain itu kita juga diharapkan menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga ilmu pengetahuan kita tidak hanya sekedar untuk eksplorasi ilmiah, tetapi juga bisa bertujuan untuk memelihara nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia yang berkebutuhan itu bisa kita bantu dengan baik. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme seperti sila ketiga Partai Indonesia ya. Jadi bagaimana kita sebagai akademisi atau intelektual juga bisa memahami ya nilai nasionalisme dan bisa mempraktekannya. Jiwa dan semangat kita harus jiwa nasionalisme keindonesiaan. Yang keempat, bagaimana kita bisa paham demokrasi sehingga kita bisa ikut serta terlibat aktif ya dalam struktur pemerintahan yang demokratis. Yang kelima, bagaimana kita bisa menjunjung tinggi berbagai nilai keadilan ya. Jadi ada sebenarnya di Pancasila kan ada keadilan yang sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Sementara sila kelima adalah keadilan sosial, artinya keadilan yang bersifat sosial atau untuk seluruh masyarakat, bukan individual. Nah ini basisnya merupakan keadilan distributif ya, dari tiga filsafat keadilannya Aristoteles, yaitu keadilan distributif, kontributif, dan komutatif. Keadilan sosial ini bagaimana pemerintah bisa mendistribusikan keadilan ya, bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga tidak ada lagi yang ketimpangan sosial. Nah, individualitas walaupun bukanlah hal yang dikesampingkan, akan tapi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia ya bisa memahami rasa sosial sehingga gotong royong antar warga itu juga adalah hal yang utama juga. Ya itulah sebenarnya target mata kuliah PKN ya, sesuai dengan sila Pancasila ada 5. Dan itu saya pikir cukup untuk hari ini ya, untuk hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jangan lupa untuk mengecek tugas di bagian kuis, ataupun jangan lupa juga menjawab forum ya. Karena saya akan setiap minggu akan mencantumkan topik ya, di e-learning. Ada topik diskusi di forum. Jangan lupa dijawab pertanyaan yang ada di sana sebagai ganti presensi. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.